Perkenalkan, nama saya Audrey Makar, saya dari kelas 5T6 akan menjelaskan materi 5 tentang mata kuliah Artificial Intelligence. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok dan nama anggota. Kami adalah kelompok 3 dengan nama anggota Rudolf Kontur dengan NIM 220241117, dan yang kedua ada Devin Ferdinand Pitoy dengan NIM 220241127. Dan yang ketiga ada Audeni Asaria Ojan Makar dengan NIM 220241137. Saat ini saya akan menjelaskan tentang forward chaining dan backward chaining. Metode forward chaining dan backward chaining digunakan dalam sistem inferensi, terutama pada mesin inferensi dan sistem pakar. Kedua metode ini berperan dalam menghubungkan fakta dengan aturan untuk menarik kesimpulan logis. Jadi apa itu forward chaining? Forward chaining adalah metode yang memulai proses inferensi dari fakta-fakta yang sudah diketahui. Sistem secara otomatis mencari aturan yang cocok dengan fakta tersebut dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan yang ada. Yang pertama ada proses maju. Bergerak maju dari fakta ke kesimpulan. Yang kedua ada pengumpulan informasi. Cocok digunakan untuk masalah yang memerlukan pengumpulan informasi secara bertahap. Proses forward chaining. Sistem mengecek kumpulan fakta yang ada di basis pengetahuan. Fakta yang ditemukan kemudian dicocokkan dengan aturan yang relevan. Pertama, pencocokan aturan. Jika aturan dapat diaplikasikan, kesimpulan baru ditarik. Kedua, penambahan fakta. Kesimpulan ditambahkan ke kumpulan fakta. Yang ketiga, berlanjut. Proses berlanjut hingga tidak ada lagi aturan yang cocok. Contoh penggunaan forward chaining. Aturan pertama, jika seseorang mengalami batuk dan demam, kemungkinan besar orang tersebut mengalami flu. Aturan kedua, jika suhu tubuh seseorang lebih dari 100 derajat Fahrenheit, maka orang tersebut mengalami demam. Aturan ketiga, jika seseorang memiliki demam dan sudah sakit selama lebih dari seminggu, maka dicurigai adanya infeksi bakteri. Kesimpulan akhir dari aturan tadi berdasarkan fakta yang ditemukan dan aturan yang diaplikasikan, orang tersebut mungkin mengalami infeksi. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Harirul Fauntur, NIM 22024117. Saat ini saya akan menjelaskan materi 5 dari kelompok 3. Langsung saja, apa itu backward chaining? Backward chaining adalah metode yang dimulai dengan kesimpulan yang diinginkan dan bekerja mundur untuk menemukan fakta yang mendukung kesimpulan tersebut. Teknik ini cocok digunakan dalam situasi di mana tujuan sudah jelas dan sistem berusaha membuktikan apakah tujuan tersebut bisa tercapai. Ini ada yang pertama proses berlawanan. Proses berlawanan dengan forward chaining ada karena dimulai dari kesimpulan dan berakhir dengan pengumpulan fakta. Kemudian ada proses backward chaining. Proses dimulai dengan menetapkan sebuah tujuan atau kesimpulan yang ingin dicapai. Sistem kemudian memeriksa aturan-aturan yang mungkin mengarah pada tujuan tersebut. Yang pertama ada pencocokan aturan. Jika aturan sesuai, sistem akan mencari fakta-fakta pendukung. Kedua ada pembuktian tujuan. Jika fakta yang dibutuhkan ditemukan, tujuan dianggap tercapai. Dan yang ketiga penolakan tujuan. Jika tidak, tujuan dianggap tidak terbukti. Contoh penggunaan backward chaining. Tujuannya di sini yaitu membuktikan bahwa pasien mengalami radang tenggorokan. Fakta yang dicari, apakah pasien mengalami demam? Apakah ada tanda-tanda infeksi? Apakah pasien mengalami sakit tenggorokan? Di sini yang pertama mencari fakta. Sistem mencari fakta-fakta tersebut berdasarkan aturan yang ada. Yang kedua pembuktian tujuan. Bekerja mundur untuk membuktikan atau menolak tujuan awal. Kelebihan dan kekurangan forward chaining. Sini cocok untuk situasi di mana pengumpulan fakta secara bertahap dibutuhkan. Kita berguna untuk masalah yang melibatkan banyak data yang harus diproses. Kelebihannya di sini ada dua. Yang pertama cocok untuk situasi di mana pengumpulan fakta secara bertahap dibutuhkan. Yang kedua berguna untuk masalah yang melibatkan banyak data yang harus diproses. Sedangkan kekurangannya di sini, yang pertama bisa menghasilkan terlalu banyak informasi yang kurang relevan, dan yang kedua tidak selalu efisien ke fakta yang penting tidak segera ditemukan. Kemudian di sini kelebihan dan kekurangan network scaling lebih terfokus karena dimulai dari tujuan yang spesifik. Lebih spesifik dalam situasi di mana ada hipotesis atau diagnosis yang jelas. Kelebihan di sini ada
lebih berfokus karena dimulai dari tujuan yang spesifik. Yang kedua, lebih efektif dalam situasi di mana ada hipotesis atau diagnosis yang jelas. Kemudian kekurangannya yang pertama dapat terjebak dalam jalur pencarian fakta yang salah jika kesimpulan awal tidak tepat. Kemudian kurang cocok untuk masalah yang memerlukan pengumpulan data yang banyak. Demikian penjelasan saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Demikian, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang materi 5. Berikut contoh kasus diagnosa medis dengan forward dan backward chaining kasus baru, diagnosa penyakit berdasarkan gejala pasien dengan forward dan backward chaining. Fakta pasien. Pasien mengalami sakit kepala, kelelahan, dan demam selama 4 hari. Pasien juga mengalami batuk kering. Selanjutnya, aturan Rule 1, jika pasien memiliki demam lebih dari 3 hari, maka pasien dicurigai mengalami infeksi virus. Rules 2, jika pasien mengalami batuk kering dan sakit kepala, mungkin pasien mengalami gejala flu. Yang terakhir, Rule 3, jika pasien kelelahan dan mengalami demam, maka ada kemungkinan pasien terkena infeksi bakteri. Untuk forward chaining, fakta, pasien mengalami demam selama 4 hari, Rule 1 aktif. Kesimpulan dicurigai infeksi virus. Fakta yang kedua, pasien mengalami batuk kering dan sakit kepala, Rules 2 aktif. Kesimpulan dicurigai gejala flu. Fakta yang terakhir, pasien mengalami kelelahan dan demam, Rules 3 aktif. Kesimpulan ada kemungkinan infeksi bakteri. Backward chaining, hipotesis apakah pasien mengalami infeksi virus? Cek Rule 1, apakah pasien mengalami demam lebih dari 3 hari? Benar, hipotesis. Sementara infeksi virus mungkin terjadi. Hipotesis, apakah pasien mengalami gejala flu? Cek Rule 2, apakah pasien mengalami batuk kering dan sakit kepala? Benar, hipotesis sementara, gejala flu mungkin terjadi. Hipotesis, apakah pasien mengalami infeksi bakteri? Cek Rules 3, apakah pasien mengalami kelelahan dan demam? Benar, hipotesis sementara infeksi bakteri mungkin terjadi. Kesimpulan, forward and backward chaining adalah dua metode utama dalam mesin inferensi yang saling melengkapi. Forward chaining bekerja dengan mengumpulkan informasi secara bertahap hingga mencapai kesimpulan, sementara backward chaining bekerja mundur dari kesimpulan untuk membuktikannya. Selanjutnya, pemilihan metode tergantung dari jenis masalah yang dihadapi dan kebutuhan sistem inferensi. Sekian presentasi dari kelompok 3 untuk mata kuliah AI, presentasi mengenai materi 5. Terima kasih.